إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para hadirin, para jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah malam ini Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semuanya sehingga dapat bermajlis di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan majlis kita ini diberkahi oleh Allah dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang berbahagia, tema kita malam ini berkaitan dengan talabul ilmi, yaitu al-himmah di talabil ilmi, semangat yang kuat di dalam mencari ilmu syar'i. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam banyak ayatnya tentang keutamaan orang-orang yang mencari ilmu, keutamaan orang-orang yang mempelajari agama Allah, keutamaan para ulama. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam banyak hadisnya tentang keutamaan ilmu, keutamaan penuntut ilmu, serta janji Allah Azza wa Jalla bagi para penuntut ilmu. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan agar kita bersemangat di dalam mencari ilmu, bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu, semangat di dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Para jamaah yang berbahagia, ketika kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia begitu semangat di dalam mengejar dunia. Manusia begitu semangat menghabiskan hari-harinya, waktu-waktunya, umurnya untuk mencari kenikmatan dunia, untuk mencari keuntungan dunia. Kalau kita melihat semangat mereka, kenapa kita yang telah diberikan petunjuk oleh Allah dan taufik oleh Allah dengan agama ini, petunjuk Allah, kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, harusnya lebih semangat, harusnya lebih semangat di dalam menghadiri majelis ilmu, lebih semangat di dalam mencari ilmu, lebih semangat di dalam mendalami ilmu agama. Maka ada beberapa poin agar kita semangat di dalam belajar, semangat di dalam mencari ilmu dan menghadiri majelis ilmu. Poin yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan kepada ilmu dan para penuntut ilmu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang mencari ilmu agama, orang yang mendalami ilmu agama, menghadiri majelis ilmu, itu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah lainnya. Karena ibadah-ibadah kita, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, membutuhkan ilmu, membutuhkan petunjuk, bimbingan dari yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sabdakan, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu
lebih aku cintai daripada ibadah. Maknanya di sini adalah ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Sehingga para ulama mereka benar-benar menggunakan waktu mereka untuk ilmu, bahkan lebih banyak daripada untuk ibadah. Karena faedah dan kebaikan atau faedah ibadah hanya untuk kita sendiri. Tetapi ketika ilmu itu kita pelajari, maka keutamaan ilmu, faedah ilmu itu akan sampai kepada orang lain. Untuk kita sendiri, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, yang kemudian orang lain bisa mengetahui tentang halal dan haram, sehingga keutamaan dan faedah ilmu lebih luas. Oleh karena itu Nabi katakan, fadlul ilmi ahabbu ilayya minal ibadah, min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah, ibadah-ibadah sunnah. Maka menghadiri majelis ilmu, mendalami ilmu agama, ini adalah tanda di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada setiap hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seorang, yufaqihuhu fid-din, Allah faqihkan dia dalam urusan agama. Maka jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang, Allah jadikan orang itu faham tentang agama. Allah jadikan orang itu mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu, untuk mempelajari ilmu, untuk mencari ilmu, menghafal ilmu, maka itu adalah bukti Allah menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Maka makna daripada itu, jika Allah tidak menginginkan kebaikan pada seorang, Allah palingkan orang itu dari majelis ilmu. Allah jauhkan orang itu dari apa? Dari ilmu syar'i. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah dan kita memohon kepada Allah agar Allah terus memberikan istiqamah kepada kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, la an ata'allama baban minal ilmi fa u'allimuhu musliman ahabbu ilayya an takuna li dunya kullaha. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini ulama dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, kalau aku mempelajari satu bab ilmu, kemudian ilmu itu aku ajarkan kepada kaum muslimin, seorang muslim, maka itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku memiliki dunia dan isinya. Dengan ilmu tersebut diajarkan kepada orang, dia sampaikan kepada orang lain, maka kata beliau rahimahullah, lebih aku cintai daripada aku memiliki harta dunia seluruhnya. Ini bagaimana para ulama rahimahumullah jami'an, mereka benar-benar menghabiskan umur mereka untuk ilmu, mempelajari ilmu, mendakwahkan ilmu, menyebarkan ilmu, menulis ilmu. Ini yang dilakukan oleh para ulama, sehingga nama mereka harum di dunia ini sebelum di akhirat. Mereka selalu didoakan oleh para penuntut ilmu dan kaum muslimin. Lihat, kita kenal Imam Nawawi rahimahullah, kita kenal Imam Syafi'i rahimahullah, kita kenal para ulama-ulama kita, para imam-imam kita. Bukankah yang hidup sezaman dengan mereka banyak para raja, banyak para menteri, banyak orang-orang kaya, tapi di mana nama-nama mereka hidup? Dan dikenal dengan jabatan mereka, dan dikenal dengan harta mereka. Tapi yang dikenal sampai hari ini Imam Syafi'i sebagai ulama, Imam Ahmad bin Hanbal sebagai ulama, Imam Malik sebagai ulama, Imam Abu Hanifah sebagai ulama, Imam Nawawi sebagai ulama. Begitulah nama mereka, begitu harum. Baik dikenal oleh para penuntut ilmu atau dikenal oleh orang awam. Tapi lihat para raja-raja terdahulu, para menteri-menteri terdahulu, para pejabat, orang-orang kaya pada zaman itu. Kalau kita tanya kepada ahli dunia hari ini,
Apakah kalian menghafal nama-nama mereka? Apakah kalian kenal nama-nama raja dan para pejabat saat itu? Tidak ada yang kenal. Tapi lihat para ulama kita, nama mereka setiap kali disebut nama Imam Syafi'i, rahimahullah. Kita menyebut nama Imam Ahmad, rahimahullah. Selalu didoakan. Tapi lihat ketika orang menyebut para raja terdahulu, ketika mereka menyebut para menteri, kalau mereka hafal namanya. Ketika menyebut orang-orang kaya pada zaman itu, kalau mereka hafal namanya, tidak ada mereka mengatakan rahimahullah. Dengan itulah, ketika kita mengetahui bagaimana keutamaan ilmu, keutamaan dan kedudukan para ulama kita akan menjadi semangat di dalam mempelajari ilmu. Yang kedua, poin yang kedua, agar kita semangat di dalam mempelajari ilmu, kita harus mengetahui tentang kedudukan ulama, kedudukan para ahli ilmi, kedudukan orang yang memiliki ilmu. Hendaknya kita memiliki keinginan, harapan untuk bisa seperti mereka. Bagaimana kita bisa seperti mereka? Kalau tidak bisa seperti mereka, kita mengikuti langkah mereka. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang orang-orang yang berilmu, Allah memuji mereka. Dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat siapa? Derajat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah. Beda dengan orang kafir, direndahkan oleh Allah. Orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ada yang lebih tinggi lagi derajatnya siapa? Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, derajatnya diangkat melebihi orang-orang yang beriman biasa. Kenapa? Karena dia beriman dan dia berilmu. Sehingga kedudukan mereka lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita menghadapi masalah. Dalam ibadah kita menghadapi masalah. Kadang kita tidak tahu apa hukumnya, halal atau haram. Kita tidak tahu apa ini benar, ini salah. Kemana kita harus lari? Apakah kita datang kepada mereka ahli dunia? Tidak. Allah perintahkan kita datang kepada siapa? Kepada ulama. Allah perintahkan kita datang kepada orang yang punya ilmu. Karena itu Allah firmankan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama, tanyakan kepada ahlul ilmi, tanyakan kepada orang yang punya ilmu jika engkau tidak mengetahui. Tidak mengetahui hukum agama, kita tanya kepada ahli ilmu. Kita tidak mengetahui tentang tata cara sholat, kita tanya kepada ulama, tanya kepada ahli ilmu. Itulah bagaimana para ulama, orang-orang yang berilmu dijadikan rujukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia bertanya kepada mereka. Bahkan Nabi SAW ketika diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, Allah perintahkan nabinya untuk berdoa meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allah tidak perintahkan nabinya katakan Rabbi zidni mala. Ya Allah, tambahkanlah harta kepadaku, tidak. Tapi Allah perintahkan Nabi, Rabbi zidni ilma. Tambahkan kepadaku ilmu ya Allah. Ini betapa mulianya ilmu sehingga Nabi SAW di dalam berdoa Allah perintahkan agar memohon ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dan ini yang membedakan Allah, bukan kita. Allah firmankan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang yang mengetahui, orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Tentu berbeda. Allah katakan tidak sama mereka. Dan ayat sebelumnya Allah katakan orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi orang yang beriman dan berilmu derajatnya lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah para ulama mereka mengatakan bahwa ulama ini sebagai penerang bagi umat. Ulama ini sebagai pembawa cahaya bagi umat. Karena mereka inilah pewaris para nabi. Mereka ini yang menjadi perantara antara kita dengan nabi. Para ulama yang menyampaikan Al-Quran sampai kepada kita, ulama. Kita bisa membaca Al-Quran dari jalur ulama. Hadis sampai kepada kita, ulama yang membawa. Agama sampai kepada kita, ulama yang menyebarkan agama ini.
Karena itu Nabi SAW beliau sabdakan, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Dikatakan bahwa para anbiya, para rasul, mereka tidak ada yang mewariskan dinar, dirham. Para nabi meninggal tidak mewariskan harta. Para rasul meninggal tidak ada yang mewariskan dunia. Wa innama warrathul ilma. Yang diwariskan para nabi dan rasul kepada anaknya dan kepada umatnya adalah apa? Ilmu. Karena itu beliau katakan sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli warisnya nabi. Apa yang diwariskan Nabi? Ilmu. Yang mengambil ilmunya Nabi siapa? Ulama. Sehingga Nabi katakan, faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Siapa yang mengambil peninggalannya para nabi tersebut, mengambil warisannya, berarti dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Lihat, dalam kehidupan dunia kita, orang berebut warisan apa? Warisan dunia. Warisan dunia direbutkan, bahkan siap untuk saling bertengkar antar saudara. Bahkan siap mereka apa? Saling membunuh untuk berebut warisan orang tua. Bahkan ada yang sengaja membunuh orang tuanya terlebih dahulu sebelum waktunya meninggal. Ya, orang tuanya dibunuh demi untuk mendapatkan warisan. Dunia dikejar sampai terjadi keributan sesama saudara, sama keluarga untuk merebutkan warisan yang warisan itu tidak kekal. Tapi ada warisan Nabi SAW yang mereka biarkan, yang mereka tidak peduli kepada warisan tersebut. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu keluar dari masjid Nabi SAW, dan Abu Hurairah datang ke pasar. Abu Hurairah melihat orang-orang pada sibuk jual beli di pasar. Maka Abu Hurairah mengatakan, wahai kalian semua, kenapa kalian masih sibuk di pasar? Di masjid Nabi SAW sedang ada pembagian waris. Maka mereka semua bergegas ke masjid Nabi SAW. Abu Hurairah tetap di posisi semula. Ketika mereka sampai pasar, mereka tidak mendapatkan ada bagian harta, bagian tanah, bagian kebun, tidak didapatkan. Maka mereka balik kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, kau katakan di rumah Allah tadi, di masjid Nabi ada pembagian warisan, tapi kita tidak dapatkan apa-apa. Yang kami dapatkan ada orang ngaji, ada orang belajar, ada orang berzikir. Itu yang kami dapatkan. Mana warisannya? Abu Hurairah kata, itulah warisan Nabi sedang dibagi. Warisan Nabi SAW, ilmu sedang diajarkan di masjid. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, sahabat yang termasuk sahabat terakhir yang masuk Islam, bukan dari kalangan sahabat muhajirin yang masuk Islam di awal dakwah Nabi, bukan pula sahabat Ansor sebagai penduduk Madinah yang menunggu kedatangan Nabi SAW, tapi Abu Hurairah sebagai sahabat yang kurang lebih 4 tahun bersama Nabi masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah bersama Nabi kurang lebih 4 tahun. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, sahabat yang paling banyak hafal hadis Nabi SAW, mengalahkan istri-istri Nabi, mengalahkan Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, mengalahkan para sahabat senior. Apa yang menjadi rahasia sehingga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjadi sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bukan orang kaya. Abu Hurairah dikenal sebagai sahabat ahli sufa. Sahabat ahli sufa ini sahabat miskin yang tinggalnya di masjid Nabi, yang makannya mendapatkan pemberian dari sahabat-sahabat yang lain. Dan ini Abu Hurairah di antaranya. Abu Hurairah selalu mulazamah menyertai Nabi SAW di masjid, di luar masjid, safar, ketika sedang di luar Madinah, menyertai Nabi. Apa yang dilakukan Abu Hurairah? Selalu mendengar apa yang disampaikan Nabi, dia apa? Karena Abu Hurairah didoakan oleh Nabi SAW dengan doa yang mulia, doa agar Allah kuatkan hafalannya, sehingga apa saja yang disampaikan Nabi langsung hafal. Kemudian setelah wafatnya Nabi SAW, Abu Hurairah tidak mencukupkan hal itu.
Abu Hurairah datang kepada istri-istri Nabi SAW, bertanya, apa hadis Nabi tentang ini? Apa hadis Nabi tentang ini? Kemudian Abu Hurairah tanya kepada sahabat-sahabat senior, apa yang disabdakan Nabi pada saat di Makkah? Dihafal oleh Abu Hurairah semua. Dan Abu Hurairah bukan anak muda. Abu Hurairah berumur, sehingga tidak ada alasan, oh saya sudah berumur, saya sudah berkeluarga, saya sudah punya anak, biarlah anak-anak saja yang belajar agama, biarlah mereka yang mendalami agama, biar mereka yang hadir di majelis ilmu. Bukan. Ilmu ini yang akan kita bawa menghadap Allah sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah. Yang beribadah bukan hanya anak kita, kita juga butuh ibadah dan harus beribadah. Sedangkan ibadah kita harus dilandasi dengan ilmu. Kalau kita bermalas-malasan untuk belajar, menghadiri majelis ilmu, kita akan kalah dengan anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita lebih kuat hafalannya, mungkin mereka lebih banyak hafalannya dari kita. Tapi untuk ibadah tidak ada perbedaan. Sama-sama kita sholat maghrib, mereka pun sholat maghrib. Sama-sama mereka sholat 5 waktu dan sunnah, mereka pun sholat. Tapi apakah kita mau ibadah kita dibangun di atas kebodohan, sedangkan anak-anak kita beribadah di atas ilmu? Kita tidak mau. Maka kita melihat bagaimana para sahabat-sahabat yang mereka juga sudah berumur, tapi mereka semangat di dalam menghadiri majelis ilmu, semangat di dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang difirmankan oleh Allah tentang kedudukan para ulama. Kemudian poin selanjutnya, pada poin selanjutnya atau pada keutamaan para ulama, dikatakan oleh sebagian ulama lainnya seperti Al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, beliau mengatakan, mathalul ulama'i fil ard mathalun nujum fis sama. Perumpamaan ulama yang ada di atas muka bumi ini perumpamaannya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Idza badat lahum ihtadaw. Bintang-bintang itu kalau muncul menjadi penerang bagi manusia sehingga mereka bisa berjalan. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Kalau bintang-bintang ini tidak muncul, maka gelaplah dunia ini sehingga manusia menjadi bingung. Begitulah ulama. Ketika ada ulama, ketika ada orang yang berilmu, maka manusia bisa menjadikan mereka sebagai rujukan, bisa bertanya tentang halal wal haram. Tapi kalau ulama ini sudah tidak ada, ahlul ilmi, orang yang mengetahui agama ini sudah tidak ada, manusia akan bingung untuk menentukan mana halal mana haram. Ini tentang para ulama. Kemudian selanjutnya, agar kita semangat di dalam menghadiri majelis ilmu, agar kita semangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada poin yang ketiga, yakinlah bahwa kehadiran kita di majelis ilmu, kehadiran kita di dalam majelis ilmu ini, dan duduknya kita di majelis ilmu ini adalah jalan kemudahan menuju surga Allah. Tidak ada jalan kemudahan menuju surga kecuali dengan belajar dan menuntut ilmu. Melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid untuk belajar, melangkahkan kaki ke majelis ilmu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW. Ini jalan yang paling mudah menuju surga. Tidak butuh kita harus berperang tumpah darah, tidak harus kita mengeluarkan biaya untuk menghadiri majelis ilmu ini. Tapi ini jalan yang paling mudah mengantarkan seorang ke dalam surga. Janji Nabi SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, keluar rumah naik kendaraan ke majelis ilmu, keluar rumah jalan kaki ke majelis ilmu, ini jalan kita tempuh untuk menghadiri majelis ilmu. Kata Nabi SAW, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka hadis ini menjadi motivasi besar bagi kita, menjadi fondasi kita di dalam menghadiri majelis ilmu, di dalam menghafal, membaca, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi. Ini menjadi motivasi kita. Begitu juga motivasi bagi yang mengajarkan ilmu. Kalau yang belajar ilmu Allah mudahkan jalan baginya menuju surga, apalagi yang mengajarkan ilmu. Maka ini sama-sama motivasi bagi yang belajar maupun yang mengajarkan ilmu.
Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan bagi siapa yang menempuh jalan untuk belajar, baik itu menempuhnya dengan berjalan kaki ke majelis ilmu, menempuhnya dengan membaca dan belajar, menempuhnya dengan murojaah, mengulang-ulang pelajaran, maka itu semua masuk dalam menempuh jalan untuk mencari ilmu. Nah ini jalan kemudahan menuju surga. Beda ketika manusia ahli dunia, lihat, bangun jam berapa? Jam 2, jam 3 malam. Kemana mereka? Ke pasar. Persiapan untuk mempersiapkan barang-barang mereka. Persiapan untuk barang mereka. Sampai pagi mereka di pasar, sampai siang mereka di pasar, sore pulang. Yang dipikirkan bagaimana nanti untuk menyiapkan lagi. Itu urusan dunia, begitu semangat mereka. Maka harusnya kita lebih semangat dalam urusan agama kita. Islam tidak melarang seorang bekerja, bahkan wajib bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi anak dan keluarga. Tapi jadikan ada waktu, siapkan ada waktu untuk belajar, siapkan ada waktu untuk menghadiri majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu, meramaikan majelis ilmu, mengambil faedah dari majelis ilmu sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Malaikat akan meletakkan sayapnya hormat terhadap para penuntut ilmu, hormat terhadap orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Allah katakan ini mengelilingi kita ini malaikat. Kita tidak bisa melihat, malaikat melihat kita. Karena Nabi mengatakan, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di masjid di salah satu rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Mempelajari Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari agama Allah, membaca Al-Quran. Kecuali pasti Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Hatinya menjadi tenang, pikirannya tenang. Karena yang dibaca ayat Allah, yang didengar ayat Allah, yang didengar hadis Nabi SAW, masalah di luar hilang. Karena dia fokus kepada pelajaran, dia fokus kepada ayat dan hadis Nabi SAW. Nazalat alaihi sakinah, Allah turunkan ketenangan, tenang pada hati dan pikirannya. Wa ghasyiyatuhum rahmah, Allah turunkan rahmat ini mengelilingi kita. Wa haffathumul malaikat, malaikat mengelilingi semuanya. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka hadir, yakin mereka hadir. Nah, bahkan Nabi mengatakan, innal malaikat la tadau ajnihataha ridwan bi talibil ilmi. Malaikat turun dan malaikat meletakkan sayapnya hormat kepada siapa? Para penuntut ilmu. Ini keutamaan yang luar biasa. Mereka hadir di majelis-majelis ilmu, dan mereka hormat kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka jadikan ini sebagai motivasi kita untuk semangat di dalam belajar agama dan menghadiri majelis ilmu. Kemudian poin yang keempat, agar kita bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu dan belajar ilmu agama, adalah kewajiban kita untuk mengetahui dan membandingkan antara dunia dan ilmu syar'i. Antara dunia dan ilmu syar'i. Nabi SAW beliau mengatakan dalam hadisnya, ad-dunya mal'un, ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat, wa ma fiha, dan seluruh isinya. Dunia ini terlaknat dan seluruh isinya, illa aliman atau muta'alliman, kecuali orang yang belajar atau orang yang mengajarkan. Illa zikrullah, aliman atau muta'alliman. Dunia ini semua terlaknat kecuali ibadah, berzikir kepada Allah, belajar dan mengajar ilmu. Nabi katakan demikian. Sehingga dikatakan dunia itu karena dani itu rendah. Dunia dani rendah, sehingga tidak boleh diangkat dunia itu.
Yang harus diangkat apa? Agama, bukan dunia. Ketika manusia mengagungkan dunia, mengangkat dunia dari derajatnya, maka dia akan dihinakan oleh dunia. Berbeda ketika seorang mengangkat agamanya, membela agamanya, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perbedaan antara dunia dengan ilmu agama, yang pertama, harta dan dunia serta jabatan ini semua adalah warisan para raja. Harta, jabatan, ini warisan para raja, warisan dunia. Tapi ilmu syar'i adalah warisan siapa? Para nabi dan para rasul. Kita memilih warisan siapa? Nabi, para rasul, atau warisan para raja? Warisan nabi. Yang jelas ini akan menjadi keselamatan bagi kita, dunia dan akhirat kita. Yang kedua, ilmu agama seorang tidak perlu menjaganya. Tapi lihat dunia, harta, benda, dunia yang dia miliki, dia butuh ada orang yang menjaganya. Orang yang punya ilmu dia tidur nyenyak. Orang yang punya hafalan, yang punya ilmu, dia kemana-mana santai. Tapi lihat orang yang punya dunia, orang yang punya harta, dia mau tidur, dia pikir dulu. Sampai dia tidak tenang tidurnya, dia harus butuh bodyguard yang menjaga, atau dia butuh apa? Kamera CCTV yang harus mengintai. Tidak tenang hidupnya. Tapi lihat orang yang punya ilmu, dia tenang, karena tidak ada yang bisa mengganggu ilmu dia. Dia tidur nyenyak, dia ibadah nyenyak, dia bekerja nyenyak, tidak terganggu dia. Berbeda dengan tadi apa? Dengan dunia dan harta. Bahkan orang yang punya jabatan dunia, dia tidak akan tenang hidupnya. Dia takut jabatannya akan diambil oleh orang lain. Bahkan dia ingin jabatan dia kekal. Tapi beda dengan ilmu agama. Orang yang punya ilmu agama, dia ingin ilmu ini sampai kepada orang. Bahkan dia bersemangat untuk memberikan ilmu ini kepada orang, karena dia yakin dengan ilmu tersebut pahalanya akan terus mengalir kepada dia dan mengalir kepada dia. Kemudian ilmu agama. Ilmu agama ini menjadi pembeda antara harta dunia dengan ilmu agama, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ilmu ini, yang punya ilmu ini Allah. Allah tidak akan berikan ilmu agama ini kecuali kepada orang-orang yang amanah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang bersih hatinya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau datang kepada gurunya Waqi', Imam Syafi'i mengadukan tentang lemahnya hafalan. Maka Imam Waqi' dikatakan kepada Imam Syafi'i, inna hadzal ilma nur wa nurullah la yuhda bil 'asi. Ketahuilah bahwa ilmu agama ini cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Tidak bisa bercampur antara ilmu Allah dengan apa? Dengan ahli maksiat. Tapi lihat, harta dunia dan jabatan Allah berikan kepada siapa saja. Kepada orang yang amanah, juga kepada orang yang fajir, orang yang jahat. Allah berikan kepada orang saleh, juga Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang boleh, bahkan orang-orang kafir. Beda dengan ilmu syar'i, ilmu agama. Allah pilih orang-orang yang siap membawa ilmu ini. Allah pilih orang-orang yang siap menyampaikan amanah ilmu ini. Tidak diberikan kepada semua orang. Nah, ini yang membedakan di antara perbedaan tentang ilmu agama, ilmu syar'i dengan dunia dan isinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara contoh kisah para ulama bagaimana semangat mereka di dalam menghadiri majelis ini, yang pertama adalah kisah para sahabat. Lihat para sahabat yang sudah berumur, sahabat ada yang buta, sahabat miskin, tapi mereka semangat dalam majelis ini karena mereka yakin bahwa ilmu ini, ilmu agama ini bukan milik orang kaya, bukan milik orang yang memiliki jabatan dunia, tidak. Tapi Allah akan berikan bagi mereka yang sungguh-sungguh dan mereka yang benar-benar ikhlas di dalam mencarinya. Ilmu agama ini akan Allah berikan kepada mereka yang sungguh-sungguh dan ikhlas dalam mencarinya. Karena tidak bisa dibeli dengan harta, tapi dibeli dengan keikhlasan dan kesungguhan. Sehingga lihat kita, Abu Hurairah menjadi ulamanya, para sahabat,
Ibnu Abbas sepupu Nabi SAW, anaknya Al-Abbas paman Nabi. Ibnu Abbas ketika masih kecil didekap, dipeluk oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi doakan, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fiddin. Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah anak ini ilmu agama dan ajarilah tafsir Al-Quran. Doa Nabi SAW tersebut dikabulkan oleh Allah. Ibnu Abbas bersama teman-temannya yang masih kecil bermain biasa. Waktunya majelis ilmu, Ibnu Abbas datang di majelisnya para sahabat, hadir di majelis Nabi untuk mendengar hadis Nabi, untuk mempelajari ilmu dan agama. Sampai-sampai teman-teman dia, bahkan orang yang lebih senior daripada dia katakan, wahai Ibnu Abbas, teman-temanmu pada bermain, kenapa engkau hadir di majelisnya orang-orang dewasa mendengarkan ilmu? Orang tidak butuh engkau, wahai Ibnu Abbas. Masih ada Abu Bakar, masih ada Umar, masih ada Uthman, masih ada Ali. Kata Ibnu Abbas, tidak, aku akan hadir di majelis ini. Kalimat itu menjadi motivasi Ibnu Abbas, dan terbukti setelah meninggalnya Nabi, meninggalnya Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab menjadi pemimpin pada saat itu. Benar, di antara rujukan Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Abbas. Didudukkan di dalam satu majlis dengan para ulama-ulama dari kalangan sahabat senior. Padahal Ibnu Abbas masih muda, tapi Umar bin Khattab mengetahui bagaimana ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas, yang pada saat itu Ibnu Abbas diremehkan. Ibnu Abbas, temanmu bermain, bermainlah, kau masih anak. Tidak. Ibnu Abbas katakan majlis ini. Ini bagaimana para sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma ini melakukan perjalanan safar. Kata Imam Bukhari rahimahullah, laqad rahala Jabir masirata syahrin li haditsin wahid. Al-Imam Bukhari mengatakan bahwa Jabir bin Abdullah mengadakan satu perjalanan, menempuh perjalanan dari kota Madinah sampai ke negeri Syam. Sampai ke negeri Syam. Sekarang ada di Suriah negeri Syam, Palestina itu negeri Syam. Melakukan perjalanan 1 bulan dari negeri Madinah, kota Madinah sampai negeri Syam, hanya untuk mencari satu hadis Nabi SAW. Satu hadis. Pada saat itu Jabir bin Abdullah datang kepada sahabat Nabi yang ada di Syam bernama Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Sampai di Syam, maka dia katakan, wahai Abdullah bin Unais, aku mendengar bahwa engkau pernah mendengar hadis Nabi yang aku belum pernah dengar. Aku khawatir aku meninggal duluan belum mendengar hadis, atau engkau meninggal terlebih dahulu, aku belum pernah dengar hadis tersebut. Maka Abdullah bin Unais meriwayatkan hadis yang dia dengar dari Nabi SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasi yaumal qiyamati hufatan uratan buhman. Pada hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan oleh Allah, hadisnya yuhsyarun nasi yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar hufatan, tidak pakai apa? Alas kaki. Uratan, telanjang. Buhman, tidak membawa apa-apa. Jabir bin Abdullah mendengar hadis itu, kemudian dia minta izin balik pulang ke Madinah. 1 bulan lagi perjalanan, 2 bulan perjalanan hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Tapi itu bukan menjadi hal yang rugi bagi mereka, tidak. Mendengarkan hadis Nabi SAW, mendapatkan ilmu dengan mengorbankan waktu, umur, harta, itu bukan perkara yang rugi, tapi itu adalah apa? Perjuangan. Hari ini tidak. Coba lihat di antara kita, Pak, kenapa anaknya tidak sekolah? Kenapa anaknya tidak belajar? Tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Punya apa? Sawah, punya tanah, ya enggak? Punya kendaraan 2. Alasannya tidak punya biaya. Kenapa kita tidak berani berkorban untuk siapa? Anak-anak kita. Kita ingin mendapatkan anak yang saleh, saleha, anak yang hafal Quran, anak yang ngerti tentang agama, tapi kita tidak mau berkorban. Padahal apa yang kita korbankan untuk anak-anak kita tersebut dalam belajar mereka, pahalanya berlipat ganda untuk kita. Ketika anak-anak itu menjadi anak saleh dan salehah, bermanfaat bagi umat, pahalanya mengalir kepada kita sebagai orang tua. Mereka yang akan terus mendoakan kita.
Maka orang tua ketika mengorbankan hartanya untuk belajar anak, itu bukti orang tua yang ingin kebaikan untuk anak-anaknya. Tapi ada orang tua yang untuk belajar anaknya, sudahlah nanti lulus sekolah ini langsung kerja aja. Ini adalah ciri orang tua yang menginginkan apa? Dunia. Kenapa dia tidak ingin nanti derajatnya di sisi Allah diangkat oleh Allah? Kenapa dia tidak ingin nanti anaknya yang terus mendoakan dia menjadi anak-anak yang saleh, yang bermanfaat bagi umat, bagi agamanya? Maka kita melihat bagaimana perjuangan para sahabat itu. Ada sahabat yang dari kota Madinah sampai Mesir, perjalanan 1 bulan juga untuk 1 hadis Nabi SAW. Kemudian kembali ke Madinah. Al-Imam Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, ini beliau seorang tabi'in. Bahkan dikatakan oleh para ulama, Sa'id ibn Musayyab ini adalah afdalut tabi'in fil Madinah, tabi'in yang paling utama di kota Madinah. Sa'id ibn Musayyab, beliau mengatakan, inni kuntu la'aghibul ayyam wal layali fi talabil hadithil wahid. Aku kadang berhari-hari dan bermalam-malam tidak ada di rumah hanya untuk mencari satu hadis. Perjalanan berhari-hari, berminggu-minggu untuk mencari satu hadis Nabi SAW. Nah, ini perjuangan para ulama sehingga Allah angkat derajat mereka. Nah, kita yang paling jauh ke masjid ini siapa? Yang paling jauh membutuhkan waktu berjam-jam tidak sampai kita. Ya, membutuhkan biaya yang besar tidak. Bagaimana para sahabat Nabi SAW? Qala Ikrimah ini seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, tabi'in dari ulama tafsir. Ikrimah mengatakan, kana Ibnu Abbas, karena Ikrimah ini adalah budaknya Ibnu Abbas, tapi dia kalangan tabi'in. Ikrimah mengatakan, kana Ibnu Abbas yaj'alu fi rijli al-qayyid wa yu'allimani al-Qur'an wa sunnah. Ikrimah sebagai budaknya Abdullah bin Abbas, diikat kakinya oleh Ibnu Abbas, dikasih rantai besi, diikat. Ketika diikat tidak bisa kemana-mana. Wa kana yu'allimuni al-Qur'an wa sunnah. Kemudian sahabat Ibnu Abbas ini mengajarkan dia Al-Qur'an dan sunnah. Diajarkan Al-Qur'an, diajarkan tafsir, diajarkan hadis-hadis Nabi dalam keadaan terikat kaki. Kalau seandainya nggak terikat kaki, mungkin dia bisa apa? Dia bisa kabur. Tapi diikat kakinya oleh Ibnu Abbas, kemudian diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Ikrimah menjadilah ulama dari kalangan tabi'in, hatta sara Ikrimah sayyidun nas bi barakati ma indahu min al-ilm. Ikrimah yang tadinya seorang budak, karena dia belajar ilmu, diajari oleh Abdullah bin Abbas, sampailah dia menjadi pemuka kaumnya, menjadi orang yang terpandang, bukan dengan hartanya, bukan dengan jabatannya, karena dia seorang budak, tapi dengan apa? Dengan ilmunya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Ahmad bin Hanbal, bagaimana perjuangan Imam Ahmad di dalam mencari hadis Nabi SAW. Imam Ahmad tumbuh dari keluarga yang cinta kepada ilmu. Imam Ahmad hidup sejak kecilnya sudah yatim, dididik oleh ibunya ilmu. Ketika Imam Ahmad rahimahullah sudah berumur sekitar 10 tahun, diizinkan untuk menghadiri majelis ilmu di luar rumah. Ketika sudah umur 14 tahun kurang lebih, Imam Ahmad diizinkan untuk keluar kota untuk belajar hadis dari Nabi SAW. Sampai Imam Ahmad rahimahullah keliling dunia. Keliling dunia ini dunia ilmu, bukan dunia yang sekarang, tapi dunia ilmu. Mulai dari Baghdad, Basra, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, Syam, balik lagi ke Baghdad. Baghdad sekarang ada di Irak. Semua apa? Jalan kaki untuk cari ilmu, cari hadis. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah, hafidha Ahmad alfa hadis. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Ucapan Nabi SAW 1 juta hadis itu termasuk ucapannya para sahabat Nabi SAW, juga termasuk ucapannya para tabi'in. Dihafal oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan dari 1 juta hadis yang beliau hafal, beliau tuliskan dalam kitabnya itu Musnad Imam Ahmad, yang sekarang dicetak 52 jilid dari sini sampai sini.
52 jilid, tebal-tebal. Dituliskan oleh Imam Ahmad dari hafalannya sebanyak 30.000 hadis sekian, hampir 40.000, 30.000 hadis sekian. Dari 1 juta hadis yang dihafal. Imam Ahmad berpesan kepada anaknya yang bernama Abdullah, "Ya Abdullah, ihfad hadzal kitab takun imamah." Wahai Abdullah, hafalkan kitab ini. Kitab apa? Musnad Imam Ahmad yang berjumlah 30.000 hadis lebih tadi. Hafalkan kitab ini, niscaya engkau akan menjadi seorang imam. Dan dihafal oleh putra beliau. Putra beliau pun menjadi seorang imam. Ini Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad ini seorang imam, tinggal di negeri Andalus. Andalus di mana? Spanyol. Kalau orang sekarang kenalnya Andalus, nah, tidak kenal lagi, taunya Spanyol. Spanyol sekarang dikenal dengan apa? Olahraganya. Kalau dahulu Spanyol dikenal dengan ilmunya, para ulama di sana. Ya, para ulama di sana. Baqi bin Makhlad berjalan kaki dari Spanyol sekarang, kalau dulu Andalus, sampai ke Baghdad yang ada di Irak untuk mendengarkan hadis Nabi SAW dari Imam Ahmad rahimahullah. Jalan kaki. Jadi dilakukan oleh para ulama. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah jalan kaki dari Baghdad sampai ke kota Mekah. Dari Mekah sampai ke negeri Yaman, kemudian balik lagi ke Baghdad untuk mengambil riwayat hadis dari Imam Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani. Ini usaha yang dilakukan oleh para ulama kita. Bagaimana mereka bersemangat di dalam mempelajari agama Allah, semangat di dalam mencari ilmu, semangat di dalam menghadiri majelis ilmu, semangat di dalam mencatat ilmu. Ini dilakukan oleh mereka. Karena mereka tahu bahwa dengan ilmu tersebut Allah akan mengangkat derajatnya. Dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka di hadapan kita ada pilihan. Pilihan ilmu yang akan menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat kita, atau kita memilih dunia yang belum tentu itu akan menjadi kebahagiaan kita. Kita melihat bagaimana Nabi SAW ketika menyebutkan tentang 3 amalan yang akan terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3. Kalau manusia ini anak Adam sudah meninggal dunia, terputus semua amalan dia kecuali 3 saja. 3 saja yang pahalanya akan terus mengalir. Yang pertama, shadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Punya harta, sedekahkan di jalan Allah. Bangun masjid, bangun markas-markas untuk belajar agama, markas-markas tahfidz, wakafkan harta untuk di jalan Allah. Baik itu untuk apa? Membeli mushaf Al-Quran, bagikan kepada para penuntut ilmu. Wakafkan harta untuk membangun masjid rumah Allah yang di situ dijadikan tempat ibadah dan belajar ilmu. Yang itu pahalanya akan mengalir kepada kita. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Punya ilmu, ajarkan. Yang pertama berhak mendapatkan ilmu adalah siapa? Anak dan istri kita. Anak dan istri kita, mereka yang lebih utama mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu dari kita. Apa yang kita peroleh ilmu ini, ajarkan kepada istri kita, ajarkan kepada anak-anak kita. Dan itu yang dilakukan para sahabat Nabi SAW. Para sahabat, mereka datang ke majelis Nabi, menghadiri kajian Nabi. Kemudian mereka pulang membawa ilmu, disampaikan kepada anak dan istri mereka. Sampaikan kepada anak dan istri mereka. Bahkan sebagian sahabat yang mereka tinggal jauh dari tempat Nabi SAW, mereka bergantian. Sahabat yang rumah ini berangkat hari ini ke majelis Nabi. Kemudian mereka pulang, mereka sampaikan apa yang mereka dengar dari Nabi. Besok giliran sahabat yang lain datang ke majelis Nabi untuk menyampaikan, karena perjalanan jauh. Jadi dilakukan mereka. Menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, ini bukan hanya khusus kaum lelaki, bahkan kaum wanita. Para ummahat, para akhwat, ibu-ibu juga harus bersemangat di dalam belajar ilmu agama, karena mereka yang menjadi madrasah pertama dalam mendidik putra putrinya. Anak-anak akan mengikuti bagaimana ibunya. Kalau ibunya menjadi orang-orang teladan di rumah yang mengajarkan ilmu kepada putra putrinya, anak akan meniru. Tapi kalau ibu
tidak tahu halal wal haram. Ibu bermalas-malasan di dalam ibadah. Ibu tidak mau menjaga auratnya, akan ditiru dan dituntut oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, ibu, orang tua, para istri, mereka wajib belajar. Mereka akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak. Datang wanita-wanita sahabiat kepada Nabi SAW. Para sahabat wanita datang kepada Nabi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana yawman ghalabana 'alaika rijal, ghalabana 'alaika rijal. Ya Rasulullah, para sahabat lelaki mengalahkan kami untuk belajar. Mereka 5 waktu bisa hadir di masjid bersama Nabi. Mereka hadir salat Jumat bersama Nabi. Mereka hadir bersama Nabi dalam kajiannya atau dalam safarnya. Tapi kami wanita terbatas, ya Rasulullah, ij'al lana yawman. Jadikan satu hari khusus buat kami untuk belajar. Maka Nabi SAW memberikan satu hari khusus untuk para sahabiat, para wanita, untuk belajar kepada Nabi SAW. Tapi ingat ibu-ibu, para akhwat, para ummahat, dalam menghadiri majelis ilmu siapkan niat ikhlas, siapkan kesungguhan. Bukan ketika di majelis ilmu kemudian tempat untuk apa? Ngerumpi, tempat untuk ngobrol, tempat untuk main HP. Gak ada faedahnya, pulang di rumah. Di rumah lebih baik. Wanita datang ke majelis ilmu, dia siapkan kesungguhan untuk mengambil faedah. Sehingga ketika dia pulang, dia bawa ilmu, dia ajarkan kepada putra-putrinya. Kalau memang harus membawa putra-putri ke majelis ilmu, dijaga baik-baik. Jangan sampai mengganggu ibu-ibu yang ada di sekitarnya. Karena ini majelis ilmu, bukan majelis tempat untuk apa? Arisan. Ya, ini majelis ilmu. Maka ibu-ibu juga harus bersemangat. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ni'man nisa nisaul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita sahabat al-ansar. La yamna'uhun al-haya min an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita al-ansar, sahabat al-ansar. Kenapa? Karena rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk mempelajari agama Allah. Karena kalau orang biasanya malu mau hadir, malu mau bertanya. Tidak, wanita sahabat al-ansar, mereka rasa malu mereka tidak menghalangi untuk belajar. Sehingga mereka berani datang kepada Nabi dan minta satu hari khusus untuk belajar. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kunci di dalam belajar ikhlas, bersungguh-sungguh, dan selanjutnya hilangkan 2 sifat. Sifat sombong dan sifat malu. Orang yang sombong, tidak mau menerima ilmu, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebenaran, tidak akan mendapatkan ilmu. Yang kedua, orang yang pemalu tidak akan mendapatkan ilmu. Sehingga para ulama mengatakan la yanalul ilma al-mustahi wal mustakbir. Orang yang pemalu, orang yang sombong tidak akan memperoleh ilmu. Dia mau nanya, dia malu. Dia mau hadir, dia malu. Atau dia ketika diajak untuk hadir majelis ilmu, dia sombong. Tidak akan mendapatkan ilmu. Maka siapkan keikhlasan, siapkan kesungguhan, hilangkan 2 sifat tersebut yang bisa menghalangi seorang mendapatkan ilmu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang singkat ini yang bisa kita sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadi bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada satu soal sebelum adzan, atau adzan dulu? Adzan dulu atau soal? Baik, ini satu aja. Bagaimana cara untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu syar'i? Baik, cara agar kita tetap istiqomah semangat dalam belajar. Tadi kita mengetahui bagaimana keutamaan ilmu dan bagaimana Allah memuliakan ilmu dan orang yang belajar ilmu. Yang kedua, agar kita tetap semangat, baca sejarah para ulama di dalam belajar. Bagaimana mereka bersungguh-sungguh di dalam belajar. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Qasim belajar kepada Imam Malik rahimahullah sampai dia korbankan seluruh hartanya. Ada sebagian ulama sampai apa? Dia jual atap rumahnya, habis.
Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Nah, hal-hal itu kita baca sejarah mereka, agar kita bisa semangat di dalam menuntut ilmu. Menjaga niat. Niat di dalam belajar dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa niat untuk belajar itu adalah raf'ul jahl an nafsi wa an ghairi. Niat yang ikhlas dalam belajar, tujuan kita untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita dan kebodohan pada orang lain. Kalau kita belajar niatnya agar kita mendapatkan ilmu, agar kita tidak lagi bodoh, maka berarti insya Allah niatnya lurus. Karena itu yang kita cari. Belajar agar kita tidak bodoh. Belajar agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keikhlasan di dalam belajar, kita diberikan istiqamah di dalam menghadiri majelis ilmu, dan kita semuanya dijaga dari segala fitnah syahwat, fitnah syubhat, dan kita semuanya diberikan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum